Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ketemu lagi. Dengan Belum belum ketemu ya, karena ini video pertama. Jadi di di podcast kali ini kita kedatangan tamu, tamu yang bagi saya nggak asing, tapi mungkin bagi kalian asing karena ini salah satu teman dari SMA dulu, dari zaman SMA kemudian kuliah bareng di Jogja. Coba deh perkenalin dulu diri dulu. Ini ada Renti Sukmaya. oke, assalamualaikum teman-teman. Ini aku mau ngomong apa ya perkenalannya? Perkenalan ya, mungkin nama, kemudian sekarang kegiatannya apa deh? Karena udah Kalau apa ya? yang dulu-dulu nggak usah Udah nggak usah diceritain ya. diceritain. Nggak perlu juga. Udah nggak perlu. Oke, aku Renti Sukmaya. Sebelumnya sih satu daerah dari Jambi sama Ibnu, satu SMA. Terus kuliah di Jogja juga. Sempet beberapa kali sama teman-teman ikut kumpul-kumpul juga karena banyak yang kuliah di Jogja. Sisa cuman kita-kita aja di Oh, sini. kita. Itu sampai kerja di sini. Terus terakhir sih aku kerja belum balik ini. Kerja di perusahaan swasta. Oke. Udah gitu, mesti disebutin nggak usah. Nggak apa-apa deh nanti kalau disebutin. Oh Mana iya. tahu keceplosan di Oh tahun. iya. Mungkin Oke. gitu aja kan. Kalau kesibukan berarti sekarang kerja karena ini kan kebetulan dari lagi banyak wabah, lagi ada wabah bukan banyak wabah Pandemi. karena ada pandemi. Kita disuruh apa ya boleh boleh work info apa kerja dari rumah Work from from home. home. Oke, kerja dari rumah. Nah, kalau pas kerja dari rumah kayak gini tetap kegiatan seperti biasa tapi hanya dikerjakan dari rumah atau gimana? Betul. Kalau WFH ya disingkatnya kayak gitu. Itu sama aja sih flow-nya kayak misal briefing juga, briefing before work kan kayak gitu. Terus nanti kerja, jam kerjanya juga sama, cuman eh kalau lebaran. Kalau puasa kayak gini kan pasti jamnya diganti ya, lebih apa sih lebih cepat. Ya. Terus lebih pagi juga. Ntar abis itu ada briefing juga after kerja, sama aja, flow-nya sama aja, cuman dibawa ke rumah kayak gitu. Terus kemudian kalau briefing berarti lewat Iya, pakai aplikasi kayak aplikasinya. kayak Zoom, kayak dan lain sebagainya. Terus kalau tugas pokoknya Renti Job sendiri, desk. job desk-nya si Renti sendiri apa sih? Ya, di kerjaan maksudnya. Di kerjaan. Ngapain ya? Job desk-nya ngapain ya? Oke, aku sih kerja di ruang guru kayak gitu. Bagiannya sih apa ya? Mungkin sejenis kalau di tempatku sih konsultan ya namanya. Oh, konsultan. Cuman konsultan pendidikan kayak gitu. Cuman si kerjaannya itu lebih ke ngurus handling komplain, handling produk, terus kayak apa ya maintenance customer dan lain sebagainya, kayak jaga loyalitas mereka juga. Iya tentang produk kayak gitu. Udah berapa lama ini jalan Kerjaan di situ lumayan, sekitar 1 tahun lebih mungkin. Udah 1 tahun lebih ya berarti. Udah lama di situ. Berarti itu sistem kerja kontrak. Kontrak diperbaruin kayak gitu. Oh gitu. Ada setiap selesai kontrak. Nanti kalau misal nih kayak gini, kita lolos nih masuk, terus nanti ada probation. Probation itu tergantung perusahaannya, mau 3 bulan, mau sekian bulan, terserah. Setelah probation, percobaan, nanti ada kontrak. Kontraknya disesuaikan aja sama atasannya mau berapa lama kayak gitu. Terus nanti abis itu ada pegawai tetap. Nah itu tergantung mau diambil apa enggak pegawai tetap. Gitu. Kalau ini kan kerjaanmu di situ ya sebagai konsultan. Betul. Kemudian kalau dari apa sih? Kalau dari basic kuliahmu sebenarnya basic kuliahmu sebenarnya kamu nggak sih? Enggak ya. Enggak. Jadi aku kuliah di Universitas Veteran Yogyakarta UPN. Itu ambil jurusan akuntansi. Akuntansi terus sempat satu passion sama kerjaanku sebelumnya karena aku sempat kerja di rumah kan di daerah. Sebelumnya juga udah pulang dulu kerja di rumah. Pulang kerja di Badan Keuangan Aset dan Daerah. Bagian perbendaharaan masih satu ini kan, satu alur. Terus nggak betah di sana, balik
Aku ngasdos, sempat Oh, ngasdos. ngasdos juga. Dosen akuntansi, terus Hmm. sempat masuk juga ke apa sih kantor jasa keuangan, masih Oh. satu arah juga sama dia. Di OJK itu? Bukan, atau masih dia. Jadi dosenku itu selain dia dosen, dia juga punya jasa keuangan gitu. Jadi kayak misal kalau apa sih namanya orang-orang yang di pajak, terus orang-orang yang ngurusin tanah, apa ya namanya? Pokoknya itulah. Itu kan pasti ada jasa konsultannya. Ya, Nah, oke. sejenis kayak gitu. Sempat di situ juga bentar, terus akhirnya masuk ke ruang guru di bagian yang tadi itu kayak gitu. Itu dan itu enggak satu passion sama yang aku ambil waktu kuliah kayak gitu. Cuman aku mikirnya dulu ketika lulus kuliah pasti basic anak-anak kepikiran aku mau kerja yang satu jurusan, ya kan? Satu jurusan sama yang aku ambil, yang satu passion, menghasilkan uang dan lain sebagainya. Nah, semakin kesini kayak ada kesempatan apapun diambil aja, yang penting menghasilkan uang. Iya betul ya. Benar. Kayak gitu. Ya udah akhirnya ya udah ambil itu aja kayak gitu. Selama ini nyaman nggak di kerjaan sekarang? Kalau nggak nyaman sih kayaknya udah resign ya. Nyaman-nyaman aja selagi itu berkah menghasilkan. Insya Allah. Tapi ada kepikiran nggak, maksudnya ya ini cuman beberapa lama, nanti ketika ada peluang lain yang lebih bagus bakal pasti. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya ketika nanti dari ruang guru ini enggak ini nggak masalah kayak gitu. Tidak ada salah satu karyawan udah tahu nih bakal mau resign. Soalnya dari perusahaan sendiri sama leader ya, maksudnya kayak atasanku pas itu nggak menutup kemungkinan kalau misal mau resign itu dapat kerjaan yang memang lebih baik dari yang sebelumnya kayak gitu. Jadi nggak masalah gitu. Kalau misal itu bisa lebih berkembang dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Jadi kalau aku sendiri sih sejauh ini masih nyaman di kantor yang sekarang. Cuma nanti kalau misal nemu kesempatan mungkin atau peluang yang lebih baik dan itu memang mungkin lebih baik dari yang sebelumnya, diambil aja. Kemudian apa sih? Kita udah lama tuh di berapa tahun ya ini kita? Dari 2013 sampai 2020. Berarti 8 tahun ya? Nah, selama 8 tahun itu kamu pulang nggak? Maksudnya setahun sekali pulang atau iya. Pulang lah. Jadi setahun sekali pasti pulang. Soalnya kan kuliah masih ada. Cuman waktu udah mulai kerja malah jarang pulang. Tapi selama 8 tahun pernah nggak sekali itu nggak pulang dalam berapa tahun gitu? Oh iya pernah. 2018 nggak pulang. 2018 dan 2018 nggak pulang. Karena awal kerja bener, dari awal kerja ya. Berarti dan di sela-sela itu nggak pulangmu itu ngapain? Kerja. Iya, soalnya waktu itu pas aku nggak pulang kebetulan aku ngasdos, terus karena emang di kos nggak sendirian sih, cuman dosenku sempat ngomong kayak kamu pulang nggak lebaran kayak gitu, enggak. Jadi kalau nggak pulang mau ngapain, mau masuk atau mau ambil libur aja. Kalau kamu misal mau masuk, nanti fee-nya ditambahin dari yang biasanya kayak gitu. Ya kesempatan karena libur nggak ngapa-ngapain, ini kesempatan banget. Kemudian terus tahun ini kan kita kan lagi ada pandemi nih. Ada pandemi, kemudian penerbangan juga dengar-dengar ditutup dari tanggal 24 kemarin ya. Berarti kan positif nih ya. Kita nggak positif nggak pulang. Positif nggak pulang. Bakal ngapain aja ini? Besok selama nggak pulang ini. Tiduran. WFH sampai nanti ditentuin dari kantor buat liburnya kapan. Terus kalau misal beneran nggak pulang, mungkin karena di kos juga nggak sendirian kan, teman-teman juga pada nggak pulang, mungkin ya ngumpul sama teman-teman atau mungkin ikut-ikut pelatihan online kayak gitu juga. Malah kumpul ya, orang di kita di lagi social disconnecting. suruh kumpul-kumpul. Soalnya kan teman-teman di kos juga nggak pulang, jadi bukan kumpul-kumpul yang gimana ya, sama anak-anak kos itu aja. Paling 3 orang 4 orang kayak gitu di kosan. Tapi ini kan sebenarnya walaupun nggak
pulang. Mm-mm. Ini lebaran, walaupun lebaran kan ini kayak katanya sih, denger-dengar itu kan liburnya cuman sedikit ya. Karena libur eh, lebaran itu dipindah di akhir Iya. tahun. Oh gitu. Iya, Oh, denger-dengar oh tapi kalau nggak ini tahu enggak. ini cuman buat PNS atau maksudnya untuk semua Hmm. disetarakan karena memang karena lagi pandemi gini. Hmm. Nggak tahu sih kalau itu ya. Cuman sebenarnya kalau buat anak-anak yang kerja dan anak-anak rantau Hmm, kayak hmm, gitu hmm, dan kerja di hmm. Jogja terus nggak bisa pulang, mau liburnya dikit atau banyak nggak ngaruh soalnya Nggak kita ngaruh juga ya. ada pandemi nggak bisa kemana-mana Iya kan? bener Ya bener mau bener. diapain lagi? Bener. Paling di Di kosan. kosan aja ya. Nggak apa-apa mengurung diri sebentar. Me time. Mm-mm. Pasti dong ada rasa kangen sama orang tua. Iyalah pasti. Berarti udah dua satu tahun ya Iya satu tahun karena satu tahun lebaran. satu tahun lebaran bener 2019 karena pulang ya Mm-mm. satu tahun lebaran dan biasanya apa sih kamu kalau kangen gitu kalau kangen orang tua biasanya ngapain Ya telepon lah itu. cuman telepon biasa ya Paling telepon, video karena video call. call Bisanya itu soalnya jauh juga. Mau pulang ya ngapain? bingung bingung karena apa namanya kalau biasanya juga kayak gitu maksudnya sering nggak maksudnya sesering apa sih kamu apa telepon atau video call sama orang tua. Kalau itu mungkin kalau aku sih di keluarga nggak terlalu yang tiap hari tiap Hmm, waktu hmm, ngabarin hmm, dan lain sebagainya hmm, sih. Mungkin beda-beda ya tiap hmm. keluarga Tiap sama keluarga anak. Bahasa apa ya? Love language-nya ya budaya banget. Mungkin beda-beda. ya Cuman kalau benar-benar. di keluarga aku Hmm, nggak terlalu sebegitunya. hmm, Paling kalau memang pas ada perlu apa atau mungkin 2-3 harian hmm, kayak gitu, hmm. kadang ibu telepon Oh gitu. kayak gitu. Apa sih ada rasa sedih nggak sih sebenarnya kalau nggak pulang kayak gini? Ya iya, nggak Ya, pasti sedih seperti lah. sedih ya. Soalnya udah libur, udah kerja. Maksudnya Hmm, ketika mau pulang pun sebenarnya tinggal pulang aja kan, hmm, toh duit sendiri bener buat bener pulang bener. kayak gitu. Cuman nggak bisa ya mau gimana lagi. Hmm, Padahal pas banget kan, udah kerja, udah ada duit sendiri ya istilahnya, ya tinggal apa ya waktunya buat bagi-bagi ke bagi-bagi keponakan-keponakan kayak gitu. Cuman nggak bisa balik ya sedih lah. di balik rasa sedih, di balik rasa kecewa. Karena kan kita juga harus mendukung program pemerintah ya. Iyalah, Karena ini kan ya kebaikan walaupun bersama, kebaikan betul. bersama karena walaupun gimana pun ini kan buat kebaikan kita bareng-bareng. Ada rasa setuju nggak sih maksudnya di balik rasa kecewamu itu tadi? Setuju ya. Kalau dibilang setuju, mau nggak setuju pun harus dipaksa Ya benar setuju. benar. Soalnya kan ini bersamanya itu bahkan ke orang-orang terdekat ya nggak sih, Hmm, orang-orang tersayang. Soalnya kita nggak pernah tahu, bisa jadi kita sendiri bawa yang bawa oh, virus. ya benar. Soalnya kalau ini masalah virus ini sendiri Hmm, kan kadang anak-anak yang muda itu karena imunnya masih pada hmm, kuat, kadang cuma jadi apa sih namanya carrier atau apalah itu hmm. sebutannya. Jadi cuma perantara doang kayak gitu. Kita nggak punya apa ya kayak tanda-tanda apapun. Hmm. Ternyata ada virusnya kayak Iya gitu. benar-benar. Sebenarnya sih memang kalau aku sendiri sih memang dari awal juga nggak begitu apa ya nggak percaya sampai ada kayak gini nih. Sebenarnya kok sampai kayak gini banget sebenarnya. Kayak real nggak real nggak? Nah, ini beneran beneran ada atau enggak atau ada sesuatu di belakang ini atau apa? Tapi ya mau gimana? Konflik ya mungkin. Tapi di lapangan ternyata Betul betul betul. kayak bener-bener terjadi banyak orang yang meninggal ya walaupun sebenarnya kalau menurutku pribadi ya ini kalau misalkan salah di apa ya bisa dikoreksi aku menurutku pribadi kalau orang yang meninggal di sana pun belum 100% mungkin ya menurutku subjektif itu enggak 100% karena dia meninggalnya karena benar-benar virus ini tapi karena ada eh, penyakit penyerta atau apa. Betul. Ini Iya omongan iya orang iya. awam sih maksudku Cuma kalau telaahnya. beberapa berita Hmm, sama apa ya sejenis sama berita dan lain sebagainya yang aku hmm, baca, memang orang-orang yang meninggal itu yang nggak muda lagi kayak gitu. hmm. Sekalipun yang muda biasanya nggak serta merta dia kena COVID terus Ya benar benar meninggal. benar. Bisa jadi dia punya penyakit Riwayat lain, lain, betul riwayat lain. penyakit lain bisa asma, bisa dan lain sebagainya. Terus kecampur Benar benar. komplikasi akhirnya Benar. cepat kena Hmm. kayak gitu. Dan seperti kayak misalkan tenaga kesehatan atau dokter mungkin yang kena itu lebih ke kalau menurutku ya, tapi ini subjek itu tadi. Bisa kalau misalkan salah bisa dibenerin. Eh dia bisa meninggal itu mungkin karena telat screeningnya atau memang dia kecapean kemudian imun Turun. tubuhnya turun kemudian Lemah. kemudian lemah terus kemudian terjadi itu. Ya itulah itu. Bisa jadi aja. Bener-bener. Ah, ini kan
karena kita memang lagi dilarang ya sama pemerintah buat mudik sementara. Apa sih pesan-pesanmu buat orang banyak, karena ini kita nggak sendirian, banyak orang yang nggak bisa pulang tahun ini, mungkin ya udah berapa tahun nggak ketemu keluarga yang pasti, atau kemudian berapa lama mereka nggak bersua dengan keluarga. Apa sih pesanmu buat mereka? Pesanku ya, Heeh. buat teman-teman di luar sana, Heeh. buat kita semua Buat kita semua. yang mungkin udah mau stres Wah, ya, di dalam bener rumah aja. bener karena kita udah lama di dalam rumah. Mungkin yang gabut juga, Bener. mulai kehabisan apa ya kegiatan, Kegiatan. harus ngapain atau harus ngapain buat ngisi waktu luang kayak gitu, nggak bisa kemana-mana, itu pasti pusing banget. Bener. Apalagi kadang WFH suntuk banget. Suntuk. Cuman yang mau disampaikan ke semuanya termasuk diriku sendiri, itu kita nggak sendirian gitu. Kamu sedih nggak sendirian, kamu nggak betah di kos atau di rumah atau whatever lah, di kontrakan atau apa, itu juga kamu nggak sendirian, semua orang juga kayak gitu, buat kebaikan bersama juga. Terus ada kok banyak hal yang bisa dikerjain ketika kita lagi kayak gitu. Mungkin salah juga sih kalau ngomong terus-terusan coba bersyukur. Kadang manusia benar. ya capek juga. Nggak haruslah disangkut pautin sama hal kayak gitu. Cuman ya balik lagi, kalau lagi kayak gitu coba dong lihat kayak gitu di luar sana. Bisa jadi hal kayak gitu memang nggak sepenuhnya betul, cuma bisa jadi penguat aja buat kita kayak nggak apa-apa bertahan di luar sana, banyak yang ini banyak yang itu kayak gitu. Intinya tetap tetap di rumah, ngikutin aturan dari pemerintah karena biar cepet pulih ya. Bener. Oke, cukup sampai di sini dulu. Cukup sampai di sini. Mungkin lain kali kita ada yang perlu kita obrolin lagi, kita obrolin lagi. Oke teman-teman, cukup cerita kita cukup dari sampai sini. Next time kita ketemu lagi di obrolan yang lain. Kemudian jangan lupa like jika kalian suka dengan konten ini, kemudian share ke teman-teman jika konten ini memberikan informasi yang baik untuk kita semua. Jangan lupa juga di komen kalau ada yang perlu dikomen, maksudnya untuk perbaikan saya, juga tim saya untuk memperbaiki konten ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.